kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Oh, ternyata ini Pak Ketua. habis kuotanya harus beli. Aduh, ini sampai mana nih jadinya nih? Baik, Pak. Sampai di presentasi kelompok keempat, Pak. Oh iya, lanjut lah. Oke. Kehujahan hadis ahad menurut Imam Maliki, Pak. Siap, siap, Menurut Imam siap. bin Malik. Siap, siap. Lanjut, ayo. Imam Malik itu termasuk tabiin atau tabiin, Pak? Izin bertanya Pak Mustain. Iya, monggo. Iya, Pak, monggo, Pak. Dipersilakan. Kira-kira tadi dapat referensi dari kitab apa ya Pak? Itu aja sih. Kita pengen istilahnya pengen baca-baca juga supaya lebih paham mengenai hadis ini gitu. Hadis yang diriwayatkan atau kehujahan dari Imam Malik bin Anas. Itu, itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, Pak. Pertanyaan pertama, apakah Imam Malik bin Anas sahabat apa tabi'in? Sepemahaman saya, Imam Malik bin Anas itu adalah dari kalangan tabi'in. Jadi hidup setelah kalangan sahabat, dan beliau merupakan guru dari Imam Syafi'i yang madhab Syafi'inya banyak dipraktekkan oleh kita penduduk warga muslim Indonesia. Kemudian kitab yang saya ambil sebetulnya tidak jauh dari kita, Pak, yaitu modul yang kita punya, Pak. Jadi itu yang saya ambil, kemudian dari beberapa referensi jurnal yang ada di Google, Scholar, dan tambahan referensi yang lain, Pak. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya jelaskan, Pak, dari pertanyaan bapak-bapak berdua. Terima kasih Pak Mustain. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih. Wah, menarik sekali nih sampai pesertanya habis nih. Materinya belum selesai. Lanjut, yuk. Ini terus mau lanjut yang ke seterusnya atau Materi gimana nih? 4 lah. Tinggal dua ya? Terakhir. Tinggal 2. Ya, tinggal dua Oh iya, yang tinggal dua. menurut pendapat Imam Syafi'i sama Ahmad bin Hambal ya. Pak, Iya. dosennya mana? Yuk, lanjut. Kelompok Kelompok yang mendapat kehujahan hadis ahad menurut pendapat Imam Syafi'i itu ada Pak Rahmadi Budi Santoso, ada Ibu Rika, ada Ibu Siti Salimah, Ibu Siti Khairil Barijah, Siti Maisaroh, Ibu Sri Haryati, Ibu Sri Wahyuni, sama Pak Sugiyarto. Monggo, ini perwakilan siapa? Kehujahan hadis menurut Imam Ahmad, Imam siapa? Imam Syafi'i, ya Allah. Monggo. Lanjut. Yang penting Apa lagi. sih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. izinkan saya untuk menyampaikan kehujahan hadis ahad menurut Imam Syafi'i. Pada intinya Al-Quran dan hadis digunakan adalah sebagai sumber hukum Islam, dan menurut Imam Syafi'i dalam penetapan dalil hukum menurut Islam dibagi atas lima tingkatan, 5 bagian. Yang pertama, penetapan dalil hukum tersebut mengatakan bahwasanya Alkitab atau Al-Quranul Karim dan As-Sunnah itu memiliki kedudukan yang sejajar. Maksudnya Alkitab atau As-Sunnah merupakan penjelas daripada Alkitab, merupakan penjelas daripada Al-Quran. Ada beberapa hal ataupun ada beberapa hukum yang tidak tercantum di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam As-Sunnah. Seperti itulah dikatakan menurut Imam Syafi'i sejajar. Maksudnya keduanya bisa kita harus dan wajib untuk dijadikan sumber hukum Islam. Lalu yang kedua, apabila di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah tidak terdapat penetapan hukum tersebut, maka Imam Syafi'i
eh, menetapkannya berdasarkan ijma. Ijma ya, itu berdasarkan kesepakatan para fuqaha yang memiliki ilmu-ilmu khusus tentang hukum yang dimaksud. Lalu yang ketiga, penetapan hukumnya berdasarkan qaul atau pendapat para sahabat yang diketahui, lalu ya, dan tidak saling berselisih. Yang keempat, juga pendapat para sahabat yang bertentangan, namun pendapat yang diambil adalah perkataan ataupun pendapat dari sahabat yang lebih kuat ataupun yang dasarnya lebih kuat. Dan yang kelima, penetapan hukumnya adalah berdasarkan kias, menyamakan dengan menetapkan hukum suatu masalah dengan menyamakan atau mengkiaskan hukum yang sudah ditetapkan dari dalil di atas. Nah, jika berkaitan dengan hadis ahad, maka Imam Syafi'i menerima hadis ahad tersebut, namun ada beberapa syaratnya. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, apabila hadis ahad itu diterima, yang pertama, periwayat dari hadis ahad tersebut adalah orang yang dipercaya. Yang kedua, periwayatnya juga harus berakal, atau maksudnya memahami apa yang akan diriwayatkan dalam hadis tersebut. Yang ketiga, periwayatnya itu bobit, kuat. Bisa kuat ingatannya, juga ilmu agamanya, seperti yang pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Yang keempat, periwayatnya itu benar-benar mendengar hadis tersebut dari yang meriwayatkannya. Dan yang kelima, periwayatnya tidak menyalahi ahli ilmu yang juga meriwayatkan hadis yang sama dengan yang pernah disampaikan. Jadi kesimpulannya, Imam Syafi'i menerima hadis ahad dan bisa digunakan seperti yang kita bahas di awal tadi, bisa digunakan sebagai fadhail amal dengan catatan, dengan syarat periwayat-periwayatnya itu yang telah ditentukan ataupun ada syarat-syarat dari periwayatnya. Demikian yang mewakili dari kelompok 5. Lebih kurang saya mohon maaf dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiarto, mantap ini. Secara singkat, padat, lugas, mengena gitu. Cuman otak saya kadang geser Pak ketika mendengar sesuatu yang belum benar-benar masuk di otak, itu geser terus gitu. Terima kasih Pak Sugiarto atas ilmunya, atas paparannya terkait dengan hadis tersebut. Mungkin kita lanjutkan dulu ya, biar submaterinya itu selesai. Nanti untuk diskusi selanjutnya bisa kita tanya jawab dan penambahan dari beberapa teman-teman kita. Lanjut ke kehujahan hadis ahad menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, yang akan diwakili oleh beberapa teman kita. Ada Pak Supriyadi, ada Pak Hidayatullah, ada Ibu Syifa Hadi, ada Pak Timur, ada Pak Ujang, ada Ibu Umul, ada Pak Wahyudiansah, Pak Yogi, sama Pak Zainal Abidin. Monggo, siapa yang ingin mewakili terkait dengan submateri kehujahan hadis ahad menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal? Waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Ada nggak nih? Nggak ada loh Pak. Waduh, udah nggak ada ini udah. Soalnya waktunya udah udah dibilang habis ya. Masalahnya ini nggak ada dosennya juga, jadi Iya. Pemberian mau Pak Mun. Kedua ditutup langsung biar kita tutup. Biar Baik. Sama ketua aja. Iya, siap. kelompoknya Terima kasih. nggak ada ya. Iya, karena memang Ya, ditutup teman-teman dari aja, kelompok tersebut yang memang nggak ada, diskusi kita selesaikan di sini, dan semoga apa yang disampaikan oleh teman-teman kita itu bermanfaat untuk kita dan juga orang-orang di Amin, sekeliling amin. kita. Amin. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya sebagai moderator. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pipin cair besok.